Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Pernikahan Palsu. Dan kalian yang pencinta sinetron Pernikahan Palsu, jangan lupa klik dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Sementara Nek Yani berteriak dan menangis. Tak lama kemudian Isman dan Aurel pun datang dan Nila pun datang. Dan Nek Yani menjelaskan sama Nila kalau Evan sudah meninggal dalam kecelakaan itu. Tak lama kemudian polisi datang dan bawa kabar kalau di kecelakaan itu ada yang bernama Ipan, dan Nek Yani pun pingsan. Di sisi lain Pania pun nonton berita itu juga, dan Pania pun kaget. Sementara Cynthia sadar dan nanyain Nila sama Aji, gimana Nila sudah bisa melihat? Dan Aji bilang belum puas kamu. Sementara Nek Yani shock, dan tak lama kemudian Pania datang dan ayah Aji pun melihat Nila. Dia bilang kenapa Nila ada di sini. Sementara Aji nelpon Sander. Dia mengatakan bahwa Cynthia sudah sadar. Sementara Sander nelpon Nila dan Nila pun langsung jelaskan kalau Evan meninggal dalam kecelakaan di angkot. Sementara Aji ditelepon ayahnya. Dia dikasih kabar kalau suami Nila itu meninggal dan Aji langsung pergi. Sementara Cynthia mau manggil Aji tapi Aji nggak ada, dan di rumah Nek Yani lagi siap-siap mau tahlilan dan Aurel bawain teh untuk Nek Yani, dan Nek Yani nanya sama Aurel, nanya tentang Sander, dan tak lama kemudian Sander pun datang dan Pak Isman pun nanya mau apa kamu kesini, dan Sander bilang sama Isman, aku mau ngucapin bela sungkawa sama karyawan saya. Dan Sander pun nemuin Nila. Dan Nila bilang cuma ini yang tersisa di dompet, ada sepucuk surat, dan surat itu pun ditulis sama Sander biar Nila mau dioperasi, dan Nila pun menangis, dan Sander membujuk Nila dan Nila pun mau dioperasi matanya. Tak lama kemudian Nek Yani datang. Singkat cerita ya guys, Sander nelpon pihak rumah sakit untuk Nila dioperasi. Sementara tahlilan selesai dan tamu-tamu pun pada pulang. Sementara Auler di rumah suruh masuk kamar sama Nek Yani, dan Nek Yani bilang sama Nila Nenek Yani mau ke panti asuhan dan minta Sander diajak sama Nenek Yani untuk ke panti asuhan, dan Nek Yani pun pergi. Sementara Aji datang menemui Cynthia dan Aji pun malah marah sama Cynthia, dan Cynthia bilang aku gak akan berhenti untuk mendapatkan cinta kamu, kata Cynthia. Sementara Nek Yani bilang kita ke panti asuhan Harapan Bunda ya, dan Sander bilang iya Nek, dan di dalam hati Sander itu panti yang ngebesarin aku dulu. Dan Sander dan Aji pun sampai, dan pas sampai di situ Sander bilang ini bantu yang dulu aku dibesarin. Sementara Nek Yani bilang kita ke panti asuhan Harapan Bunda ya, dan Sander bilang iya Nek, dan di dalam hati Sander itu panti yang aku dibesarin dulu. Dan Aji pun sampai di panti itu, dan pas sampai di situ dia mendengar kalau Sander bilang ini panti yang dulu aku dibesarin di sini. Dan Nek Yani pun senang mendengarnya, dan Nek Yani bawa bingkisan untuk anak panti, dan Nek Yani bilang kamu sama tahu Pak kamu di sana. Dan Nek Yani bilang kamu tahu sama bapak kamu, dan Sander bilang aku sudah ke rumah mama aku dan mama aku sudah meninggal, dan meninggalnya pas waktu aku dilahirkan. Dan Sander bilang aku gak mau mencari keluargaku. Dan tak lama kemudian ketua panti itu datang, dan Nek Yani sekarang sudah yakin kalau Sander itu Radit dan dia cucunya.
Di sore hari Aji datang ke rumah Nek Yani dan Aji nanya sama pembantu itu, Nilanya ada. Nilanya ke panti sama Nek Yani. Sementara Nek Yani bilang sama ibu itu, jangan bilang dulu sama Radit bahwa Radit itu adalah cucuku. Sementara Sander teringat sama masa kecilnya, yaitu sama Arum. Dan Arum itu adalah Nila yang sekarang. Di siang hari Aji di mobil nelpon ayahnya. Dan ayah Aji bilang lagi nganter bosnya katanya. Dan Aji ngajak ketemuan sama ayahnya. Dan tak lama kemudian Pania datang bawa cemilan. Sementara Aji datang. Dan Aji ingat omongan Nila pas ketua panti itu nanya sama Sander, Radit, kamu masih ingat sama Arum masa kecil dulu? Masih, kata Sander. Dan Sander bilang, kalau ketemu sama Arum tolong kasih tahu ya. Iya, kata ibu itu. Nah, begitulah alur ceritanya. Silahkan tunggu di episode selanjutnya.